Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ighfir lana washfi mardana warham mautana ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahuna qawlana waj'al waziran min ahlina ya rabbal alamin. Amma ba'du. Kaum muslimin, jamaah salat maghrib Masjid At-Thayyibah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, insyaallah kita akan melanjutkan bab salat. Sebelumnya kita telah membahas rukun salat dan sudah selesai sampai salam. Sekarang kita akan pelajari hal-hal yang berkaitan dengan salat. Ada hal yang dimakruhkan, ada hal yang disunnahkan, ada juga hal yang membatalkan. Ya, jadi ada hal yang membuat salat kita itu, atau hal yang jika dilakukan itu makruh di dalam salat. Ada juga hal yang jika dilakukan di dalam salat itu sunnah. Ada juga hal yang jika dilakukan di dalam salat itu akan membatalkan. Termasuk gerakan, ya. Gerakan di luar rukun salat. Gerakan apa? Di luar rukun, di luar takbiratul, di luar ucapan takbir, di luar mengangkat tangan, sunnah mengangkat tangan, di luar ruku, i'tidal, sujud, tahiyat awal, tahiyat akhir. Di luar gerakan-gerakan itu ada gerakan yang makruh, ada yang sunnah, ada yang membatalkan. Ada yang tahu nggak gerakan sunnah? Dia sunnah tapi di luar rukun, tapi dia sunnah. Harus bergerak, disunnahkan. Menjingkirkan barang sesuatu yang berbahaya. Lagi sholat ada hewan, ya itu sunnah atau boleh? Boleh. Ya itu boleh, maksudnya boleh. Kalau ada hewan, nanti kita akan baca kok hadis itu. Apabila ada hewan atau ada sesuatu yang mengganggu salat kita, itu boleh kita singkirkan. Itu tidak makruh, tidak batal. Nah, yang sunnah, contohnya kita salat, ada orang lewat. Nah ini sunnah ini. Ini sunnah. Kita tidak bergerak, tidak sunnah. Boleh, tapi justru anjurannya adalah menggerakkan tangan, gitu. Itu gerakan justru bergerak yang dapat pahala itu. Ada lagi. Contohnya kita salat, shaf di depan kita keluar. Kosong. Itu yang benar bergerak itu. Maju ke depan. Atau yang kanan
geser atau yang kiri geser. Itu justru yang benar bergerak. Cuman di sini nih, di sini rasanya kalau maju takut batal. Ya, itu di sini begitu, entah kenapa ya. Di kita ini terlalu khusyuk kali ya. Jadi nggak berani bergerak gitu. Padahal pergerakan dia ke depan itu justru malah dapat pahala. Ya. Mau berapa langkah kayak istilahnya. Pas dia maju, ada lagi depannya mundur lagi, maju lagi. Gitu. Jadi itu gerakan, justru gerakan itu berpahala sunnah. Gitu. Jadi ada gerakan-gerakan sunnah. Itu contohnya. Terutama biasanya di sholat tarawih. Kalau sholat fardu kejadian itu sesekali. Tapi kalau sholat tarawih udah standar. Kalau kita sholat tarawih di masjid-masjid yang mengerti di Indonesia, Allahu a'lam, saya belum pernah. Tapi kalau di negara Arab itu udah standar. Di negara Arab itu kalau kita sholat tarawih atau sholat fardu, itu kalau ada depan kosong itu standar, mereka pasti maju. Bahkan kadang suka dia mau maju, kita mau maju. Kadang suka kayak gitu. Iya. Iya, padahal posisi sedang sholat. Sedang sholat itu, bukan posisi lagi belum mulai. Ini posisi sudah sholat, tapi kadang dia mau maju, kita mau maju. Itu terjadi. Kadang yang di depan malah nutup, siapa cepat aja, tapi biasanya sih cepat itu. Ada orang keluar langsung maju, dan itu yang maju bukan satu. Dari sini maju sampai sana maju terus. Sini maju, cepet itu, tetek gitu. Itu sunnah gerakannya, bukan merusak salat. Nah, terkadang kita malu, nggak enak, macam-macam lah. Nah, jadi itu gerakan-gerakan yang disunnahkan, nanti kita akan bahas. Nah, ada juga gerakan-gerakan yang menjadi makruh. Nah, ini yang akan kita bahas pada hari ini. Gerakan yang dimakruhkan atau hal-hal yang dimakruhkan dalam salat. Ada banyak, tetapi kita akan baca 5 poin terdahulu. Sisanya kita bahas di kesempatan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hal-hal yang dimakruhkan dalam salat. Menoleh tanpa kebutuhan. Kalau dengan kebutuhan, nanti jatuhnya bukan sunnah, boleh. Menoleh dengan kebutuhan, jatuhnya boleh. Kalau tanpa kebutuhan, jatuhnya makruh. Kita lihat di sini, Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai menoleh saat salat. Beliau menjawab, huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan min salati ahadikum. Menoleh itu merupakan curian. Nah, curian yang dilakukan oleh syaitan terhadap salat kalian. Jadi jika kita menoleh kanan kiri, berarti kita seperti kena kail pancingan setan. Ketarik dengan kailnya setan. Karena itu curian setan. Dia mencuri wajah kita atau mata pandangan kita sehingga kita menoleh. Nah, menoleh ini ada 2 macam. Yang pertama, menoleh dengan wajah ke kanan ke kiri. Bagaimana tuh? Dia kayak orang mau assalamualaikum, kayak gini, lihat gini. Siapa yang kayak gitu? Kalau sadar nggak sah, tapi kalau nggak sadar atau seperti anak-anak
Ada namanya apa? Namanya akil dan baligh. Apa akil? Akil itu otaknya itu berfungsi dengan normal. Akil, namanya akil. Seorang anak itu akil dulu apa baligh dulu? Akil baligh. Akil dulu. Makanya dianjurkan salat itu umur berapa anak-anak? 7. Karena 7 itu dia sudah mulai akalnya menerima. Nanti diulangi lagi perintahnya, ditekankan umur 10. Nah, 12 itu ketika balik itu simple. Balik itu nggak pakai proses, Pak. Sekali mimpi balik. Sekali keluar. Kok ketawa bener kan? Sekali keluar haid, selesai. Udah balik ente. Yang punya anak umur balik sering-sering ditanya. Kadang-kadang dia suka sembunyi-sembunyi. Ente punya ponakan, udah balik belum? Belum. Yang bener ente udah belum. Pas udah malu-malu dia, udah om. Oh ya udah. Jadi balik itu ketika sudah balik kita jelaskan, ente tanggung jawab ente. Bisa masuk neraka, bisa masuk surga sekarang. Kalau kemarin ente surga doang kemarin. Ente sekarang bisa masuk neraka nih. Ya, jadi hati-hati. Nah, itu jelasin, ente ntar dihisap ente, dosanya tanggung sendiri. Nah, itu kalau udah balik harus digituin. Nah, jadi baligh itu harus dijelaskan. Di kita ini, di pertumbuhan anak, bidang pertumbuhan anak, setahu Anda dijelasin di sekolah-sekolah, Pak. Datang penyuluhan tentang pertumbuhan anak di SMP biasanya. Dijelaskan apa itu baligh. Tapi yang dijelaskan, Pak, baligh itu tandanya tumbuh bulu. Tumbuh fisik doang Pak ngomongin. Kacau ada. Fisik doang tanda. Ya Syekh, kalau fisik doang mah gak usah diomongin. Yang diomongin itu kalau baligh itu kan punya kita. Baligh itu punya orang Islam, Pak. Itu bukan punya ilmu anatomi tubuh. Anatomi tubuh nggak kenal istilah baligh. Nggak tahu pakai istilah lain, jangan pakai istilah baligh. Kalau pakai istilah baligh itu ikut definisi baligh. Kalau mau anatomi tubuh namanya mungkin dewasa kali. Ya, jangan pakai baligh. Kalau baligh itu tanda dia bertanggung jawab kepada Allah secara pribadi. Dia baligh itu batas, bukan tanda. Batas dia mulai bertanggung jawab di hadapan Allah secara pribadi. Ya. Udah, dia akan dihisab secara pribadi. Dia bertanggung jawab secara pribadi. Salat dia tanggung jawab, tidak salat dia tanggung jawab. Mencuri dia tanggung jawab. Dia berzina dia bertanggung jawab. Walaupun umur 15, 19 berzina, tanggung jawab ente. Udah balik, tanggung jawab ente tuh, ente tanggung jawab, ente diancam neraka oleh Allah Azza wa Jalla. Enggak takut ente. Diancam polisi aja takut ente. Negara bawah umur tuh berapa? 17. Ya itulah hukum manusia. Ya, kadang itu hukum manusia. Hukum Islam itu baligh. Oh iya, makasih informasinya. Ternyata hukum manusia batas umur ya. Wah, kalau terlambat iya. Makanya begini akhirnya anak 15 tahun, saya masih anak-anak. Ente udah balik, saya bisa masuk neraka ente. Gitu. Jadi jadi Pak, akil baligh. Jadi cerita akil baligh yang berkembang itu, yang proses berkembang itu apa? Akal. Kalau baligh itu simple aja, ditandai dengan haid atau mimpi basah, simple. Nah, akal itu berproses, dia berkembang. Ada proses manusia itu tidak diberikan oleh Allah memori mengingat. Dia nggak ingat apa-apa. Yaitu umur 1 sampai 4 tahun. Kata orang yang belajar otak begitu.
Ya kita kurangin dah 1 sampai 3. Iya kan? Orang yang hidup 1 sampai 3 tahun. Bapak ingat nggak apa yang Bapak lakukan umur 0 tahun sampai 3 tahun? Dia kayak nggak ada, karena Allah tidak berikan kemampuan mengingat, tidak memorinya, nggak tahu. Allah alam, itulah Allah yang ciptakan kok. Ya, kalau dia bilang saya adanya mulai 4 tahun, ngarang, ente ada dari bayi. Saya ada pas TK, ngarang, ente ada dari mulai janin. Cuman nggak ngerasa. Bahkan ruh kita udah ada, Pak. Ruh kita sudah ada sebelum fisik kita sebelum fisik dibentuk di dalam perut mak kita. Itu ruh kita udah ambil sumpah sama Allah di sana. Asal nggak ngerasa, nggak urusan. Udah dikabarin. Nggak harus ente rasain semua. Udah dikabarin kok. Ya, gitu. Termasuk masa bayi kita nggak ngerasa. Jadi akal tuh berkembang. Pada umur 7 dia sudah bisa menerima perintah sholat. Umur 10 dia lebih bisa menerima perintah sholat. Kalau sudah balik, tadi kan patokannya balik, sudah balik, akal yang nggak berkembang, berarti jatuhnya balik doang, nggak akil. Kalau orang balik doang, nggak akil, noleh-noleh sholat, nggak apa-apa sih, karena akilnya tidak iya, badannya, fisiknya balik, bahkan bukan balik lagi, berkembang terus normal. Tapi qadarullah, akilnya tidak. Semua qadarullah. Yang punya akal nih, yang punya otak nih siapa? Allah Azza wa Jal. Allah yang ciptakan, cuman tidak Allah kembangkan. Walhasil nggak standar. Akhirnya sholat badannya badan balik, akalnya akal belum balik begitu. Kalau itu dimaklum. Nah kita apa nih? Na'udzubillah. Semoga Allah jauhkan kita. Na'udzubillah min dzalik. Semua manusia berpotensi akalnya hilang lagi. Na'udzubillah min dzalik. Nanti jangan belagu-belagu nih. Astagfirullahaladzim. Dan gak ada obatnya. Na'udzubillah min dzalik. Dia berpotensi, itu tergantung yang ciptaan. Pokoknya itu yang punya. Makanya ada doa kan, jangan a'udzubika min an uradda ila ardhalil umur, jangan sampai engkau kembalikan saya kepada pikun. Na'udzubillahi min, astaghfirullahaladzim. Itu yang punya Allah. Nah, jika seseorang itu sudah baligh akil, maka kena hukum ini. Kalau dia baligh nggak akil, dia nggak kena hukum ini. Misalnya dia balik akil, terus akil sampai jadi orang hebat, jadi orang pinter, jadi juara. Di ujung qadarullah, Allah punya kehendak, akalnya berkurang. Stres itu. Nggak tahu Pak itu. Terkadang nggak ada sebabnya juga. Allah alam lah pokoknya. Iya. Terus ingatannya hilang. Terus berkurang, maka ketika akalnya Allah cabut sedikit demi sedikit, berkurang pula. Turun juga kewajibannya, dimaklum juga kewajibannya. Udah dimaklum, udah haji nggak wajib, udah puasa nggak wajib, sholat nggak wajib, tergantung kadarnya. Kalau masih inget-inget dikit, bayar fidyah. Jangan bapak ane udah lupa bayar fidyah aja untuk aman, ya. Semuanya jadi gugur. Salat sudah tidak wajib sempurna, puasa juga tidak wajib sempurna, haji juga sama. Tergantung kadarnya, sampai di mana Allah ambil keingatannya itu, kesempurnaan akalnya. Tapi tetap ada yang wajib Pak, yang nggak pernah hilang, yaitu zakat. Yang ngeluarin siapa? Yang megang. Iya, yang megang enak aja, yang ngeluarin saya. Ya, ini uang siapa? Uang babe. Uang babe mana? Babe lagi kurang sehat. Ente zakatin. Ya, jadi tetap kena zakat. Nah ini menoleh, kalau dia posisinya akil, maka makruh. Ya, menoleh dengan wajah ke kanan dan ke kiri.
Cara mengatasinya dengan diam dan tidak menggerak-gerakkan wajah serta fokus melihat ke arah sujud. Tuh, fokus. Jangan nengok kanan, nengok kiri. Yang kedua, menoleh dengan hati. Cara mengatasinya dengan membaca ta'awudz, kemudian meniup 3 kali ke sebelah kiri. Berdasarkan hadis Utsman bin Abil Abbas radhiyallahu anhu bahwa ia pernah bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, sesungguhnya syaitan telah menjadi penghalang antara diriku, salatku dan bacaanku. Ada sahabat Utsman, tapi bukan bin Affan, bukan. Utsman bin Abil As. Beliau mengadu kepada Nabi. Jadi beliau sadar kalau salat itu nggak khusyuk, terganggu khusyuknya, fokusnya, hatinya nggak khusyuk, bacaannya kadang suka lupa. Beliau mengadu kepada Nabi dan beliau merasa bahwa ketidakkhusyuan itu adalah peran setan gitu. Ini pemahaman. Beliau paham ini kerjaan setan nih. Makanya beliau ngelapor, ya Rasulullah, ini setan bikin saya nggak khusyuk ini, mengacaukan sholat saya. Nah, ada orang yang sholat padahal berantakan, tapi nggak pernah merasa berantakan. Padahal sholatnya nggak khusyuk. Setiap sholat merenungkan masa lalu. Nah, setiap sholat mengatur program setelah sholat apa yang harus saya lakukan. Dan dia nggak merasa itu diganggu oleh setan. Dia setelah sholat bilang, saya dapat ilham. Setan itu yang bisikin. Ya, orang yang lagi sholat dapat ilham, itu setan yang bisikin. Auzubillah min dzalik. Terkadang harus dilawan itu. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, dzaka syaitan yuqalu lahu khanzab, fa idza ahsastahu fata'awwadz billahi minhu wadfil an yasarika thalathan. Nah, ini Pak. Jika itu tuh yang membuat otakmu, hatimu, pikiranmu itu tidak fokus ketika salat, naudzubillah min dzalik. Kata Nabi, itu adalah setan khinzib. Namanya khinzib. Hati-hati nih, jangan salah ngasih nama. Khinzib atau khanzab, boleh khanzab, boleh khinzib. Jika kamu merasakan seperti itu, bacalah ta'awudz. Apa ta'awudz? A'udzubillah minasyaitani ar-rajim. Dan mohonlah perlindungan kepada Allah darinya. Cukup dengan a'udzubillah itu sudah termasuk mohon perlindungan. Dan meludahlah. Nah, meludah kalau sholat sendiri. Ya, kalau sholat sendiri digurun. Iya, digurun atau di luar. Ini zaman dulu sholat ini terjadi sendiri, lagi safar, berdua, sebelah kiri bisa itu ngeludah ke situ. Ya kalau di masjid enggak. Makanya ulama menjelaskan ini untuk zaman sekarang di masjid diganti apa? Tiup ke sebelah kirimu 3 kali. Nah, ini juga sama nih. Kalau orang sebelah kiri nggak paham, bau Syekh. A'udzubillahi dalam hati, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Enggak usah. Ya dikit-dikit ya. Dah. Khalas. Habis itu antum fokus lagi. Ini sunnah yang mungkin zaman sekarang nggak ada yang ngamalin nih. Ya, karena semua merasa khusyuk. Cobalah Pak sesekali. Terutama kalau lagi sholat sunnah sendiri. Coba. Kalau lagi sholat qiyamul lail atau apalah. Biasanya kalau qiyamul lail justru khusyuk ya. Yang nggak khusyuk justru di masjid nih, sholat jamaah. Suka nggak khusyuk biasanya. Apalagi kalau imamnya panjang, makin nggak khusyuk. Karena pendekin aja dah. Iya udah tuh. Aduh. Nah, jadi ini sunnah yang ditinggalkan. Kalau bapak-bapak mau mengamalkan, ingat hadis ini, mau mengamalkan, coba saja, tidak apa-apa. Kalau merasa nggak nyaman sekali nih sholat, jadi salah nih Pak ini. Ya, makasih. Ingat, alhamdulillah Allah ingatkan. Jadi salah ketika orang itu begini. Allah. Aduh.
Barnya nggak jadi. Allahu Akbar. Ulang lagi. Wassalam. Ada kata. Itu banyak itu banyak sekali. Itu sebenarnya adalah kekurang fahaman. Jadi niat baik tetapi kurang faham. Simple Pak takbiratul ihram itu. Simple seperti yang kita pelajari. Masuk shaf bismillah, enggak usah niat, sudah kan sudah bilang. Kalau antum masuk shaf enggak mungkin mau main bola, udah pasti mau sholat. Enggak mungkin mau baris berbaris, berarti niat udah masuk itu. Udah masuk masjid. Udah jelas baju, udah jelas penutup aurat, masuk shaf itu mau sholat. Takbir imam, Allahu Akbar. Langsung aja Allahu Akbar. Fokus langsung. Jadi nggak perlu dari awal tuh full fokus, di tengah nggak bakal fokus juga, nggak mungkin. Karena kata Nabi, innar rajul la yansarifu wa ma kutiba lahu min salatihi illa ashruha tusu'uha thumunuha subu'uha sudusuha khumusuha thuluthuha rubu'uha thuluthuha nusfuha. Kata Nabi, orang sholat, selesai sholat itu dia cuma dapat nilai dari 10 sampai 50. Itu hadisnya. Jadi mau begini-begini, mau lebih 50 susah sih. Itu 50 paling tinggi, tapi bukan berarti kita nggak bisa lebih. Bisa saja. Tapi di hadis itu 50 udah paling tinggi. Jadi mau bagaimanapun berkali-kali mau lewat 50 susah sih. Diganggunya di mana? Di tengah. Dari mana? Syaitan datang si Khanzab itu. Udah tahu hadisnya kan? Kalau azan, syaitan lari. Selesai azan, syaitan berkeliaran, gitu kan? Qomat, syaitan lari. Selesai qomat, padahal imam baca suara kenceng, dia nggak lari. Dia cuma lari sama azan sama qomat. Imam mau secakap apa bacaannya, dia acting tuh, gangguin kita terus. Nyaman dia, masuk ke shaf. Dia masuk ke telinga kita. Kata Nabi, dia akan mengingatkan kita semua yang kita lupa. Ajib, ada setan ada. Giliran selesai sholat lupa lagi. Di mana tadi? Giliran sholat datang lagi. Itu kerjaan dia itu. Jadi kaum muslimin yang rahmati Allah, dia akan datang. Walaupun kita begini kayak, dia akan datang. Jadi bukan begitu caranya. Bukan caranya tuh. Bukan gitu, tolong dirubah ya. Kalau anak antum kayak gitu, kalau anak kan antum berkuasa kan, jangan gitu, bisa aja Bismillah Allahu Akbar. Dah, terus usaha khusyuk. Kalau ganggu, baru ini pakai yang ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dah, lanjut lagi khusyuk lagi. Gitu, itu namanya noleh hati. Makruh kalau terlalu banyak menoleh hati. Nomor 2, mengangkat pandangan ke langit, lihat ke atas, makruh. Lagi ngapain juga kita ngeliat ke atas ya? Nah ini hadis ini karena dulu ada ya sebagian dari kaum muslimin di zaman itu mereka sholat ke atas, kemudian Nabi bersabda, mengapa orang-orang mengangkat pandangan mereka ke langit dalam sholat? Hendaklah mereka menghentikan perbuatan itu atau penglihatan mereka akan dihilangkan oleh Allah atau dibutakan. Naudzubillah min dzalik. Jadi dalam sholat tidak boleh, tapi dalam tawaf boleh. Tawaf, bahkan saya punya artikel dari Syekh Fawaz, nggak tahu beliau dari mana. Syekh Fawaz itu orang Yaman, anak kenal beliau tinggal di Madinah. Beliau ngasih satu artikel cukup panjang pendalilannya tentang sunnahnya sering-sering melihat ke langit. Ana baru baca, agak takjub juga dengan artikel itu, Masya Allah. Dia hadirkan beliau banyak dalil-dalilnya, tapi bukan dalam sholat. Ya, melihat ke langit. Kalau melihat ke langit, kalau orang beriman, yang diingat siapa? Allah pasti. Tapi kalau ahli perbintangan, lihat ke langit, dia ingat langit, dia ingat planet dia. Kalau kita melihat ke langit, itu pasti ingat Allah. Itu ada anjuran-anjurannya lah dengan dalil-dalilnya. Ya, bahkan di situ sunnah melihat ke langit. Tetapi bukan saat salat. Nah, 3. Nah ini makruh meletakkan kedua lengan di lantai pada saat sujud.
Bagaimana maksudnya? Nabi bersabda, luruslah kalian dalam sujud. Lurus itu maksudnya ini, i'tadilu ini. Apa namanya nih? Punggungnya luruskan. Ya, jangan begini, jangan seperti itu. Kura-kura, tapi lurus. Itu lurus, tegak tulang belakang, dan janganlah menghamparkan kedua lengan seperti anjing seperti ini. Kecuali sakit. Jadi gimana kemarin? Diangkat. Itu. Ketiaknya dibuka. Nggak boleh begini. Makruh. Laki perempuan begini makruh. Tetap perempuan diangkat. Tamam? Dah. 4. Memandang ke sesuatu yang melalaikan. Memandang ke sesuatu yang melalaikan. Aisyah radhiyallahu anha bercerita bahwa Nabi SAW pernah mengerjakan sholat pada kain hitam, banyak motifnya. Beliau pakai baju hitam, banyak motif. Beliau SAW. Ketika beliau sholat, beliau ngeliatin motifnya. Rasulullah SAW, manusiawi. Beliau memandang sekilas, tetapi ketika beliau memandang mengganggu. Menurut beliau terganggu dengan motif itu. Maka setelah selesai sholat beliau panggil Aisyah, bawalah baju ini kepada Abu Jaham. Abu Jaham yang ngasih. Ya. Jadi Abu Jaham itu ngasih. Tolong kasih lagi ke Abu Jaham, dan bawakanlah kepadaku baju tanpa motif milik Abu Jaham. Masya Allah. Ya, bukan menolak tapi minta ganti. Ya, ini sebenarnya boleh nih. Aneh Idul Fitri suka dapat baju banyak. Aneh mau nerapin ini takut diomelin. Bu, ini kegedean. Tolong ganti yang pas. Harusnya kan gitu ya kalau ngamalin hadis ini. Bu, ini motifnya saya nggak pas. Cari yang polos, ya kan? Ya yang ini kan. Tapi ntar lah, aneh amalin ini ntar di Ustaz Rahmat banyak maunya nih, udah makasih bukan makasih. Nah ini ternyata Nabi kita tuh ngajarin begini. Masya Allah. Ya. Ternyata ini nggak aib, nggak apa-apa. Daripada saya terganggu, ya. Kalau yang nggak terganggu nggak apa-apa sih. Ini kalau terganggu, seperti ini. Kalau nggak terganggu nggak apa. Nabi itu sempurna sekali. Nabi terganggu dengan itu, maka Nabi SAW minta ini dibalikan, minta kepada beliau yang tanpa motif. Nah, oke ya, kita aman lah insya Allah. Saya pernah juga sholat di satu masjid, itu sejadah imamnya terganggu saya. Kalau ini enggak sih, yang ini enggak. Itu gambarnya itu entah gimana, saya lagi sholat tuh, setan mungkin ganggu ya. Itu pas saya sholat lagi sujud itu, dia kalau diperhatiin lama, dia kayak gambar fisik kepala orang. Ya, tapi kalau lama, kan saya di situ sholat lama kan. Habis sholat saya liatin lagi, wah ini bener nih. Saya keganggu. Jadi kalau kayak ada gitu, nggak ada jinnya, nggak, tenang aja, nggak ada. Cuman ini motifnya, nggak juga, gambar. Ini kan bunga nih, itu motif bunga. Tapi kalau dilihat ini kayak mata gitu, ya itu, ya banyak muka kecil gitu, bukan satu muka gede, nggak kecil gitu, nggak tahu. Saya pernah ngeliat itu, ya. Setelah saya selesai saya liatin, oh ya ini ganggu bagi saya, cuman saya belum ngomong sih ke pengurusnya. Itu ganggu, nggak enak. Seperti itu. Ya, kalau ini sih enggak. Alhamdulillah. Sini juga saya nggak pernah keganggu, sini aman. Tapi pernah ada yang terganggu. Ya, kalau ada imam yang merasa terganggu itu masukan nggak apa-apa. Kalau ada. Nah, itu apabila ada sesuatu yang melalaikan. Nomor 5 tuh itu. Nomor 5 itu adalah menghadap. Kalau tadi memandang ya, memandang pada sesuatu yang melalaikan. Ini menghadap, hampir samalah. Menghadap. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, di rumah Aisyah terdapat tirai-tirai yang menutupi sisi rumahnya. Melihat itu Nabi SAW bersabda, singkirkan tiraimu itu dari hadapan kami karena gambar-gambarnya selalu menggangguku dalam sholatku. Ya, berarti di depan, posisi depan. Ini alhamdulillah masjid kita ini, masya Allah lah. Ini pokoknya ini masjid mumtaz. Ya, ini nilainya 100. Nah, ini benar-benar polos, ini 100. Karena kata Nabi SAW,
Di antara tanda kiamat, manusia akan membanggakan fisikal masjid, bukan mengagungkan Allah dalam masjid. Ya, akan ada satu tanda kiamat di mana manusia ke masjid mengagungkan arsitektur, tidak mengagungkan Allah yang disembah di masjid. Kata Umar bin Khattab, jika kalian sudah menghias masjid kalian, menghias mushaf kalian, tunggu kehancuran bagi kalian. Nah, jadi saya nggak setuju tuh masjid jadi wisata, saya nggak setuju. Ya, saya pernah ke masjid yang gede di Solo, ada masjid kaligrafi, itu sebenarnya juga nggak anjuran, itu juga nggak. Bunga-bunga semua desain, ini pokoknya paling bagus. Ini enak ini sholat di sini. Selamat pengurus masjid, masya Allah. Keren. Masjid yang di Solo tuh MBZ, MBS atau MBZ? Ya. Udah pernah ke sana? Anda pernah ke aslinya? Wallahi. Atasnya bunga, Syekh. Nih, desain bunga. Anda bilang, ini apaan lagi? Itu desain bunga. Ini karpetnya bunga. Bunganya tuh di pojok situ ada penjelasan bunga. Artinya begini. Ya, ente mau sholat kok museum ini? Demi Allah, Anda nggak khusus sholat di situ. Itu bunga. Jadi kita lihat situ tuh penjelasan. Ini bunga, ini artinya ini. Anda bilang kayak museum karpet. Ya, di atasnya juga cakep bunganya. Jadi apa yang mau disembah sih begitu sih? Kayak astagfirullahaladzim. Itu masjid itu, anak nggak bangga sedikit pun, gitu ya. Anak ke situ terpaksa aja sih, karena transit terpaksa ya udah dari situ. Ya. Ternyata begitu, wallah. Jadi hati-hati kalau sholat, jangan menghadap ke sesuatu yang melalaikan. Gitu. Dan juga jangan rombongan ke masjid A, masjid itu Al-Jabar. Anda pernah bilang ke jemaah mama di sono, mana bu? Ke Al-Jabar saat ngapain? Mau lihat? Anda bilang, ibu tanda kiamat, ibu masuk tanda kiamat. Itu masuk tanda kiamat. Ngapain? Mau antum masuk tanda kiamat? Antum memakmurkan tanda kiamat. Jadi janganlah kalau itu, jangan sengaja untuk melihat begitu-begitu. Itu tanda kiamat. Jangan didatangin. Paham ya? Karena udah sampai ini. Kecuali terpaksa harus mampir, nggak apa-apa mampir. Wallahu a'lam. Dan kalau antum datang mampir lihat-lihat situ, jangan diagungkan, hina-hina aja. Ya, yang diagungkan siapa? Nah, ya jangan hina-hina juga lah, biasa aja. Yang diagungkan siapa? Allah. Wallahu a'lam. Dah selesai. Ada pertanyaan? Kalau sholat di level haram itu gimana? Ya. Jadi dalam sujud itu ada hal yang wajib nempel. Ada hadisnya kok. Yang wajib nempel itu jidat kita. Yang sunnah nempel itu hidung kita. Kalau ini nggak nempel, ya ketutup karena peci atau ketutup karena sorban. Sorban yang nempel di badan ya, kayak gitu. Bapak pakai sorban, ketutup dengan sorban, nggak boleh. Rambut. Tapi kalau sorbannya Bapak taruh, boleh. Nah, seperti itu ya. Jadi itu termasuk bisa menjadi ketidaksempurnaan sujud. Bisa menjadi ketidaksempurnaan sujud. Nah, bahkan kalau parah sekali tertutup itu bisa jadi batal sujudnya. Nauzubillah min dzalik. Nah, Jadi bahwa jangan ada yang mengganggu pendapat. Iya. Dulu kita sebelum ada pandemi tidak pernah bawa sejadah buat orang. Ya. Tapi karena ini kita bawa jadi kebiasaan sekarang. Iya. Itu sekarang kejadian bahwa kita selalu pakai sejadah. Iya. Kemudian ada yang pakai sorban juga jadi. Iya. Ah. Sebenarnya mengganggu. Apa hukumnya? Enggak, bagi dia mengganggu enggak? Kalau bagi dia enggak mengganggu, enggak apa-apa. Bagi dia mengganggu enggak? Tidak tahu masing-masing. Nah, kalau bagi dia, kalau Nabi tadi terganggu, bahkan Nabi yang dipakai loh. Itu lebih dahsyat lagi, yang dipakai. Terganggu Nabi. Nah, kalau misalnya benda itu tidak mengganggu sejadah kita, enggak apa-apa, Pak. Kalau enggak mengganggu, enggak ada masalah. Enggak ada masalah itu. Nah, ya itu persis seperti kita pakai
baju yang belakangnya tulisan. Kalau memang Bapak khawatir orang lain terganggu karena sejadah saya ada gambar Ka'bah warna merah, ya udah nggak usah. Cari sejadah yang ada yang polos ya. Kalau ada yang polos. Itu dari Cina Pak, dari Cina yang ada gambar-gambar ya. Sebaiknya polos. Ini udah bagus nih. Ini polos depannya ya. Alhamdulillah. Iya begitu Pak. Kalau memang itu merasa mengganggu, ya jangan dibawa. Kalau enggak mengganggu nggak apa-apa. Dan itu makruh, bukan batal. Cuman sebaiknya ditinggalkan. Salas ada lagi? Mas Marwan belum azan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.